Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel FreakOS. Video kali ini gue akan ngebahas tentang network native. Yang kemarin gue udah bahas ya tentang networking di Linux. Nah, video kali ini gue akan bahas khusus tentang ini aja nih. Kan banyak tuh yang lain. Nah, jadi maksudnya native itu gimana? Maksudnya native itu kita setting network biasa. Mungkin udah banyak yang tahu lah, teman-teman udah banyak yang tahu cara ngonfig kayak gimana. Nah, cuman di sini mungkin how to-nya gampang. Di Google banyak, kita bisa cari how to cara setting gitu kan, cara setting network di Linux atau di CentOS. Nah, itu banyak banget orang ngasih tutorial bagaimana cara setting IP. Kayak gitu. Nah, cuman di sini gua akan bahas secara tutorialnya, secara how to. Nah, tapi dilandasi dengan konsep penerapan di lapangan kayak gitu. Jadi ya konsep-konsepan sih, jadi supaya lebih lebih mengena untuk penerapannya. Oke. Untuk topologi kemarin gue dijelasin yang lab. Nanti gue akan pakai gua akan pakai satu VM. Nah, di dalam VM ini gua udah install 3 interface ya, interface 1 sampai 3 dan berbeda-beda gitu. Oke, langsung aja, nggak pakai lama. Jadi di VM-nya itu mana nih? Nah, gua ada 3 interface gue bikin. Yang satu BR316. Nah, ini untuk interface yang nomor 1. Yang nomor 2 dan nomor 3 itu gue pakai BR0 aja. Itu karena gue pakai bridge native. Nah, ini yang ada di lab, yang ada di server gua nih. Yang ada di server gua, jadi gue pakai BR. Nah, cuman gue belum menjelaskan belum menjelaskan lebih jauh tentang bridge ya. Jadi gue cuman menjelaskan network native dulu. Oke, nih VM masih nyala. Masih mati, jadi gue nyalain dulu. Cuman network gua agak lemot nih di sini, bener lemot banget nih. Lemot banget, jadi ya karena ini sih. Gue pakai SD1, nah ini udah nyala. Oke, jadi gini, gue ngambil dokumentasi dari docs.redhat ya, dari Red Hat. Jadi teman-teman yang mau nyari how to-nya, dokumentasinya, bisa ketik docs.redhat.com. Nah, ini free, jadi siapapun bisa masuk tanpa harus login. Jadi gue pun gak login tuh, tapi kita bisa mengakses. Jadi emang di open untuk, gue sukanya Red Hat nih untuk dokumentasi seperti ini, dia di open dia. Jadi kita bisa ketik docs.redhat, ketik aja gini. Nah, kita bisa ngambil how to dari sini. Nah, di sini banyak banget. Di sini ada how to rel 8. Nah, kita ngambil rel 8. Tapi untuk lab ini gue pakai Alma Linux. Kita cari yang ini tentang networking. Mana networking? Nah, cari yang biasa aja, konfigurasi and manage networking. Kalau di sini kan configuring infinity band nih. Nah, ini yang agak berat sih. Kita pakai yang ini aja. Pakai yang biasa. Oke, nanti jadi gua kan jelaskan sedikit ya. Jadi kalau di Linux ini, di rel 8 ini atau di CentOS 8 atau di Alma Linux 8, biasanya defaultnya itu untuk service network itu daemonnya adalah network manager. Seperti itu ya, network manager. Nah, tapi kalau ingin menggunakan legacy, itu kita bisa menggunakan namanya network script. How-to-nya ada di sini. Nah, nanti untuk di how to gua yang gue pakai ini, nah, gue lebih banyak menggunakan network script dibandingkan pakai network manager. Itu kenapa? Karena memang gue udah lebih terbiasa menggunakan legacy dan memang udah approve di berbagai production. Kalau untuk yang enterprise gue pakai network script. Tapi kalau di laptop yang gue pakai ini ya gue tetap pakai network manager karena kan butuh wifi. Karena kalau network script ini dia nggak terdeteksi untuk wifi. Jadi kalau untuk penggunaan wifi kita pakai network manager. Oke, langsung aja kita setting network. Nah, untuk awal-awal gue nyeting network ini dulu, nyeting network pakai itu dulu, NM2 dulu atau network manager. Karena di rel 8 ini atau di Alma Linux ini yang versi 8 itu paket untuk
network script itu tidak tersedia ya, tidak tersedia karena dia sudah menggunakan network manager beda di CentOS 7. Kalau di CentOS 7 itu network manager running, network scriptnya running, network biasa running. Jadi kita bisa milih mau yang pakai network manager daemon kita matikan aja atau kita menggunakan network script. Nah, kalau di CentOS 8 ini atau di Alma Linux 8 ini dan keturunan Rel 8 ini itu dia beda. Dia network scriptnya itu belum terinstall. Jadi kita harus nginstal sendiri. Kayak gitu. Nah, kita pakai nmTui dulu, paling gampang. Ketika nmTui, kita edit. Nah, ini interface-nya. Interface-nya masih kebaca 1 ya. Kalau nggak salah ini dulu udah gue oprek-oprek tuh kan. Ya, karena ini VM-nya dulu udah gue oprek. Jadi interface-nya yang lain di sini belum kebaca sih. Cuman kalau kita IPA kebaca interface yang tadi ditambah 2 lagi. Kita masukkan IP segmen VLAN 316 ya. Kalau nggak salah 10 19 31 1 gue pakai 185 nih. /27. Nah, gue dapat IP dari mana? Gue dapat IP itu dari sini. Yang kemarin gue udah jelasin. Panjang lebar. Jadi gue pakai VLAN 316 ini IP-nya ini, segmentasinya. Ini bukan 3 ya. Ini 3.1. Ini bukan 3 tapi 31. Aku salah, harusnya 31 ini. Oke. Kayak gitu. Salah, sorry. Jadi yang bener tuh kayak gini. Oke, 31 gue pakai IP 185 terus nyetingnya ini. Gateway-nya itu aduh ini lemot banget sumpah. Karena internetnya nih. Jadi harus sabar. 10 19 31 185. Sorry tuh 85. Gateway-nya tuh 161. Salah 161. DNS-nya gue pakai DNS yang udah ada di server, yang ada di environment ini gue ya. Sorry agak lemot. Banget. Oke. Gue oke aja. Jadi harus sabar. Kesabaran harus dipertaruhkan di sini. Aduh, lemot sekali. Karena gue pakai tethering sih internetnya. Gue nggak pakai. Nah IP-nya masih sama yang existing. Jadi kalau dia masih sama kita if down aja interface-nya yang existing. Kita if down kan, kita inp 1s0. Karena ini gue ngonfignya by console ya, langsung ke by console itu pakai VNC. Nggak dari SSH aja. Jadinya lemot sekali. Coba kita lihat IPA-nya dia udah down belum? Oh, dia down ya. If up, kita if up kan. Coba inp 1s0. inp 1s0. Oke, coba kita lihat apakah sudah bisa connect. Kita ketik aja IPA. Udah, IP-nya udah berubah ya. Pakai 185. Coba kita ping dari luar. Apakah sudah bisa connect? Ping 10 19 31 185. Oke, udah bisa connect ya. Bisa connect. Jadi gitu, nyetingnya gampang. Nah, ini karena ini pakai network manager, gue pengen rubah pakai network script. Oke, jadi gue SSH dulu. Jadi gue bisa langsung SSH dari sini. Zoom in SSH. Pakai user root deh. 10 19 31 185. Oke. Hostname ini belum disetting ya, baru IP doang. Oke, sebelum kita cek dulu dia reponya, kita ping Google dulu deh, bisa ke internet gak? Oh, bisa ke internet. Nah, jadi gua coba install ini dulu, network script, karena gua mau pakai legacy. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan
Sebenarnya bisa tanpa ada internet pun, bisa pakai repo lokal atau bisa pakai ISO dari Linux-nya, cuman ISO-nya itu nggak bisa yang minimal, harus yang DVD. Nah itu kita bisa bikin apa namanya, kita bisa bikin repo lokal, jadi kita nggak perlu ke internet, kita bisa install dari situ. Oke, nah ini kita install aja, yum install network script, script. Oke, kita install network script. Jadi kita harus connect dulu pakai NM2i. Nah terus habis itu gue install network scriptnya. Setelah itu gue konfigurasi secara manual. Karena nanti di video gue ini cara konfigurasinya gue pakai manual ya. Pakai legacy, pakai manual lagi. Pakai cara legacy. Jadi network manager itu gue mati. Kenapa gue pakai legacy? Karena di sini gue ngambil konsepnya gitu loh. Konsepnya dan how to-nya seadanya. Jadi supaya yang nonton ini jadi nggak terpatok oleh how to, oleh cara gitu. Yang penting paham. Karena kalau dia paham, kita untuk how to tuh gampang. Kita bisa googling gitu kan. Kita bisa googling cara config network, cara apapun itu bisa. Dan sepertinya networknya putus ini. Putus gak? Oh enggak putus. Tapi ini close tuh kan. Ini networknya kadang-kadang nih, untungnya kita udah kita setting tadi ya networknya, jadi ininya putus koneksi KVM-nya. Ini bukan kenapa-napa, karena yang putus itu ini bro. Nah ini kok abort ya. Yang putus itu ini apa namanya, KVM-nya, karena internet gua agak lemot. Karena kan kalau kita narik VNC GUI gitu kan agak berat ya. Kalau konsol kayak gini enak nih. Nah ini kita sudah nginstal ininya, terus kita masuk ke etc sysconfig network script. Oke, nah kita cari interface yang nama kita IPA dulu. IPA ini untuk ngecek interface ya. Nah kita cari interface yang ini. Interface yang ini INP1 bla 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 bla. Oke, kita VI if CFG. Biar coba kita ls dulu deh, jadi biar bisa ngeliat. Nah ini dia. Nah ini adanya di dalam directory ini ya, pwd di dalam directory ini etc/sysconfig/network script. Nah di dalam interface ini biasanya isinya adalah semua konfigurasi network yang ada di Linux tuh adanya di sini kayak gitu. Kita konfigurasi yang ini INP0. Oke, nah biasanya kalau cara gue sih kan ini banyak banget ya, ada proxy method, ada browser only, ada boot proto, tetap gue pakai sih. Tapi yang kira-kira yang nggak perlu gue hilangin biasanya. Misalkan kayak proxy method ini biasanya gue nggak pakai. Ini juga gue nggak pakai, gue hilangin. Boot proto tetap gue pakai. Default ini gue pakai. IPv4 ini, IPv4 failure bla 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 sampai IPv6 tuh gue nggak pakai ya. Ini gue delete aja. Jadi supaya nggak terlalu banyak. UID sih sebenarnya perlu nggak perlu sih, cuman kalau yang udah CentOS 8, CentOS 7, mulai dari CentOS 7 sih, CentOS 7, CentOS 8 kayaknya udah nggak perlu UUID, atau kita udah nggak perlu lagi menggunakan hardware ADDR ya, kecuali masih pakai RHEL 5 itu ngaruh. Kalau yang sekarang nggak. Udah segini aja cukup. Yang penting adalah kita config ini device. Ini penting banget, device-nya harus sesuai. Terus juga nama sih opsional, boleh bisa pakai bisa enggak. Kalau ini boot proto juga penting. Kalau kita ingin static, kita bisa ketik none atau kita bisa ketik static. Tapi kalau saya sih biasanya pakai none aja. Nah, tipe juga penting karena ini langsung interface. Jadi kita pakainya Ethernet. Ya, itu ya. Terus IP ADDR ini IP-nya, ini prefix ini adalah netmask. Nah, kalau kita pakai slash, kita pakai ini
/27. Bisa juga kita pakai NetSmart. Kalau /27 itu kalau nggak salah NetSmart-nya adalah bisa pakai prefix, bisa pakai NetSmart ya. Jadi kalau pakai NetSmart itu gini, kita bisa pakai netmax itu 255 255 255 224 ya kalau nggak salah ya. Kalau /27 itu berapa sih? 32 25 ya kalau nggak salah 224 ya, kalau nggak salah, gue lupa. Coba gua kalkulator. Kalau misalkan 255 kurang 32, oh iya benar 224 ya, 224 bukan 252 sih, misalnya 256 nih harusnya. Jadi benar 254. Oke. Bisa juga pakai NetSmart begini, bisa juga pakai prefix, terserah. Sama aja sih sebenarnya. Nah, ini karena kita pakai ini NetScript ini ya. Oke, ini kita bisa daemonnya bisa kita matiin, daemon yang network manager. Nah, cuman karena konsolnya mati nih, nanti kita restart aja. Konsolnya mati, nanti gue hidupin lama, aduh jadinya malah jadi problem. Network manager ini gue disable aja. Oke, jangan di stop. Kalau di stop nanti servisnya mati, malah kita nggak bisa connect. Jadi kita disable aja dulu. Terus kita enable service networknya. Oke, kita bisa cek di sini sistem CTL. Ketik status network. Sorry. Network manager. Nah, ini kita disable sengaja, karena kalau kita disable, begitu dia reboot, dia bakalan off. Ya, otomatis off. Tapi kalau dia service-nya enable, kalau kita reboot, dia otomatis bakalan service itu naik. Kayak gitu. Jadi kalau kita ingin service-nya naik secara otomatis, sistem CTL-nya service-nya kita harus enable. Kayak gitu. Nah, ini kita disable aja yang network. Yang network ini, sorry, yang kita disable yang network manager. Yang network ini kita enable. Dia inaktif. Tadi kita udah enable ya. Harusnya udah tadi ya. Kita udah enable ya harusnya. Nah, kalau kayak gini kita reboot aja, karena mudah-mudahan nggak error ya. Kalau ini kita reboot, mudah-mudahan sih masih connect. Soalnya konsolnya mati. Nih, kita nggak bisa ngecek dalam konsolnya nih. Dan aduh, lemot sekali kalau kita buka karena internetnya. Oke, kita tunggu bentar. Biasanya nggak lama sih, cuman nggak nyampe 1 menit. Kalau VM cepet. Kalau bisa agak lama berarti dia gagal lah, intinya gitulah. Kalau dia agak lama, dia berarti nggak mau connect, gagal. 10, 19, 31, terus 185. Wih, udah naik ya. Berarti berhasil. Udah berhasil. Oke, coba kita ketik IPA. Oke, gitu video dari saya tentang network native. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan tulis komentar atau yang lain. Jadi begitu aja. Jadi kesimpulannya gini. Jadi kalau kita sebenarnya kita nggak harus pakai network script juga. Kita juga bisa pakai network manager. Jadi memang fleksibel ya. Sebenarnya cara konfigurasi itu bebas sih, masing-masing bisa. Jadi tapi kalau cara gue tuh seperti ini. Nah, misalkan ada teman-teman yang pakai cara lain pun ngikutin di Google boleh, kayak gitu. Nah, di sini gue tekanin bukan how to-nya yang gue tekanin, tapi konsepnya. Jadi konsep cara konfigurasinya gitu. Ya, mungkin gitu aja untuk video tentang network native dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.